Orang miskin mencari uang, sedangkan orang kaya mencari peluang. Selamat sore sahabat secangkir kopi. Kita sudah memasuki di bab kedua di bukunya Bong Chandra, yaitu 17 hari menuju kebebasan finansial. Sebelumnya teman-teman sudah ngerjakan belum ya? Yang kemarin 5 kegiatan apa saja yang menyita waktu kalian? Itu di bab pertama kemarin ya. Kalau belum ditulis silahkan ditulis dulu, baru kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu uang versus peluang. Mana yang dipilih? Memilih uang atau peluang? Nah, dari huruf saja sudah kelihatan ya teman-teman. Uang terdiri dari 4 huruf, sedangkan peluang terdiri dari 7 huruf. Nah, jelas berarti banyakkan peluang ya, kita banyak yang memilih peluang. Namun banyak orang yang terbuai kaya dengan cepat. Jadi kalau pola pikir kita atau tujuan kita adalah kaya duluan, maka orang akan melihat yang dituju adalah, yang dikejar adalah uang. Sedangkan jika kita lihat dari orang-orang yang lebih dulu sukses, tidak ada yang kaya itu instan, kecuali memang terlahir dari anak-anak orang kaya. Yang dibangun oleh orang-orang sukses yang sekarang yang dari awal adalah sebuah fondasi, yaitu mereka mencari peluang-peluang yang ada di sekitar mereka. Ya. Nah, mana yang lebih berharga, uang atau peluang? Nah, itu jawabannya nanti kita beberkan ya di pembahasan yang kali ini. Tidak ada networking sama dengan not working. Networking yaitu bentuk kegiatan yang memperjelas jaringan atau koneksi. Jadi kita membangun sebuah koneksi. Jika kita tidak memiliki sebuah koneksi, maka sama aja kita bekerja sendiri. Itu hal-hal penting. Apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah networking? Banyak cara ya. Salah satunya adalah kita harus membangun sebuah komunitas yang berhubungan dengan apa yang akan kita bisnis, apa yang akan kita jalani. Banyak sih contoh-contoh yang sudah berjalan komunitas-komunitas di luar. Contoh seperti Entrepreneur University, terus Grounded-nya Coach Fahmi, atau dari Coach Rizwan Abadi dan lain-lain ya. Banyak sekali, ada TDA. Jadi kita tinggal bisa masuk ke dalam komunitas-komunitas yang sudah ada itu untuk menjalin sebuah networking, atau ada pilihan kedua adalah kita membangun sebuah komunitas baru yang sesuai dengan kriteria bisnis kita. Nah, ketika kita yang lebih enak memang kita masuk ke dalam komunitas yang sudah ada. Kita tinggal masuk untuk mengikuti apa aja pembahasan yang di situ. Sebuah cerita, saya pernah ikut sebuah seminar pertama kali dulu, yang memang kita bingung di situ memilih, karena biasanya rata-rata seminar-seminar yang diisi dengan orang-orang yang hebat itu patokan harganya cukup lumayan kalau kita melihat dari harga. Namun ketika kita melihat dari sisi lain, yaitu sisi network yang akan terbangun di dalam situ, maka hal itu akan menjadi sangat terjangkau. Contoh, saya dulu pernah ikut di tahun 2012 sebuah seminar di Balikpapan. Kemudian saya sebelumnya sudah ada usaha di kota lain. Kemudian saya ikut seminar dengan mengada-adakan atau mencari dari mana sih bisa dapat uang untuk ikut ke situ, untuk bertemu dan berkenalan dengan orang-orang yang hebat di bidangnya. Akhirnya di 2012 saya ikut ke situ, dan dari situlah awal saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang di kota Balikpapan. Banyak sekali ada business owner di situ yang ikut-ikut. Ternyata mereka juga bukan hanya ilmunya yang dicari ketika ikut sebuah seminar, namun mereka juga membangun atau mencari yang namanya networking tadi. Bisa saling supply demand ya. Jadi saling melengkapi kebutuhan. Yang satu butuh apa, yang satu butuh apa. Nah, itulah fungsi dari sebuah networking atau komunitas tadi. Dari saya ikut pertama itu sampai sekarang masih terjalin silaturahmi dengan baik sama teman-teman di Balikpapan, yang akhirnya dari situ timbul banyak guru-guru. Saya banyak menemukan guru-guru dari mereka juga saya ikutin, baik di media sosial maupun secara langsung. Akhirnya banyak ketemu business owner baik dari yang pemilik perumahan sampai pemilik usaha restoran dan lain-lain, sampai sekarang masih berhubungan sangat baik. Banyak ilmu yang kita dapat ketika kita bisa masuk ke dalam sebuah komunitas yang positif. Nah, disitulah akhirnya nanti
Dari komunikasi, dari silaturahmi kita bisa mendapat sebuah peluang. Dari peluang itu bisa kita kembangkan jadi sebuah bisnis lagi gitu ya. Pola pikir yang umum dari bukunya Bung Chandra ini dituliskan, orang kebanyakan adalah mengejar kerja untuk mendapatkan uang, kemudian masa depan. Namun ketika kita bekerja hanya untuk uang, otomatis kita tiap hari disibukkan akan mengejar uang dan untuk mendapatkan uang terus ya. Sementara yang harus pilihannya orang kaya itu adalah ketika dia bekerja untuk menghasilkan sebuah aset tadi yang akan menghasilkan uang, dan dari uang yang ditimbulkan dari aset akan menghasilkan sebuah masa depan. Jadi ada uang yang bekerja untuk mereka, untuk orang-orang kaya, bukan mereka yang bekerja untuk uang. Bedanya adalah aset apa aja sih? Kalau secara teorinya di dalam buku ini dijelaskan ada 4 jenis aset. Yang pertama adalah aset kertas, aset fisik, aset maya, dan aset manusia. Aset kertas sendiri seperti saham, reksadana, dan lain-lain ya. Ada beberapa orang yang memang bermain di saham. Tapi kalau saran saya, bila kalian tidak ada keahlian di bidang sana, sebaiknya jangan terjun ke permainan saham dulu, kecuali memang sudah ahli atau banyak belajar di situ. Yang kedua adalah aset fisik. Nah ini yang saya pribadi sangat suka ya, aset fisik. Contoh kos-kosan, yang ini yang saya jalankan saat ini sudah berjalan. Kos-kosan, ruko, dan lain. Aset fisik itu segala sesuatu yang bisa menghasilkan setiap bulannya. Contoh kita bangun sebuah rumah untuk kos-kosan, nanti contoh 10 kamar dulu lah, 10 kamar, nanti tiap bulannya bisa menghasilkan uang. Atau ruko yang kita beli, nanti kemudian tiap bulannya dikontrakkan atau menghasilkan dari usaha yang di dalamnya. Nah itulah dinamakan aset fisik. Ini yang banyak dipilih sama pemula ya, rata-rata yang mudah untuk diikutin. Ketiga adalah aset maya. Aset maya itu digital ya. Banyak orang-orang kaya yang dihasilkan dari aset maya ini. Namun memang untuk masuk ke dalam proses atau memiliki aset maya ini memang tidak mudah. Digitalisasi ya, contoh kayak pemilik Facebook, pemilik Google, pemilik TikTok yang sekarang lagi rame, mereka sudah rame-rame masuk ke dalam jajaran orang terkaya. Itu adalah mereka yang punya aset maya ya, salah satunya ya Gojek ya. Nadine Makarim adalah memiliki aset maya yang sangat besar. Valuasinya dari Gojek sendiri melebihi daripada Garuda yang asetnya berapa triliun, sementara asetnya dari Gojek sendiri tidak ada atau sedikit, karena memang pure dari mitra. Tapi nilai valuasinya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Garuda sendiri dan juga perusahaan-perusahaan lain. Itulah yang dinamakan aset maya. Yang keempat adalah aset manusia. Apa itu aset manusia? Ya sumber daya ya. Kita banyak perusahaan-perusahaan yang sukses itu mereka membangun sebuah sumber daya SDM yang bagus untuk dijadikan sebuah aset. Ketika sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan itu bisa menjadi aset, maka perusahaan tersebut dengan mudah akan membesar. Jadi semua aset manusia yang ada, SDM yang ada di dalamnya tadi, berpikir untuk membesarkan perusahaan ini, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah mereka melakukan training, terus melakukan dibekalin dengan ilmu-ilmu, segala banyak ilmu dari sesuai bidangnya masing-masing dari perusahaan yang membiayain. Dan itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka rela untuk mengeluarkan budget sendiri khusus untuk biaya biaya untuk aset manusia tadi ya. Yang terakhir kemarin saya baca dari tulisannya Dewa Eka Prayoga tentang peternakan sapi yang ada di New Zealand. Itu mereka khusus menyiapkan untuk aset manusia sendiri, untuk labnya sendiri, itu sebesar kalau nggak salah 14 triliun ya. Memang besar sih peternakannya yang di New Zealand sana. Nah itulah seberapa penting ya aset-aset yang dihasilkan dari aset manusia tadi untuk bisa mengembangkan sebuah perusahaan. Nah sekarang sudah terbuka ya teman-teman ya. Jadi apakah kalian tetap milih untuk uang atau mengejar peluang? Jika pilihan kalian mengejar peluang, kita berada di satu visi yang sama, satu jalur yang sama,
kita bangun koneksi jaringan, kita ikutin tentang banyak video-video yang positif, kita ikutin, kita bangun, kita masuk ke dalam komunitas-komunitas yang positif. Banyak sekali. Kalau teman-teman ada TDA, ada GBC, ada, masuk aja di komunitas-komunitas yang pengusaha. Rata-rata mereka sudah tersebar di berbagai penjuru tanah air. Nah, teman-teman tinggal pilih mana yang sesuai dengan tipikal bisnis. Atau kalau memang pengen bangun komunitas sendiri juga bisa bikin bangun komunitas di teman-teman sendiri yang satu visi, kumpulkan. Nanti di dalam sebuah komunitas yang bagus itu ada satu orang yang dijadikan sebagai role model. Pilih, ajak satu orang yang sudah sukses untuk masuk ke komunitas kita untuk dijadikan role model di situ. Nah, kita bangun peluang-peluang dari beberapa teman-teman. Jadi contoh, umpamanya kita punya usaha di catering, nanti di situ ada orang yang usahanya di ayam, bisa jadi supplier. Terus ada yang di usahanya di packaging, bisa di supply untuk untuk packingnya. Ada juga yang usahanya di bahan baku, bisa supply. Nah, jadi saling melengkapin. Ketika kita bisa yang sekarang bersinergi dengan teman-teman yang saling melengkapi dengan komunitas yang ada, maka kesuksesan nunggu waktu ya. Banyak peluang-peluang yang tercipta ketika kita bisa gabung bareng dengan orang-orang yang positif. Nah, ini di bab kedua ya. Di hari kedua ini kita bahas uang versus peluang. Jika teman-teman sudah terbuka dan sudah tahu apa yang akan dicari, apa yang akan dituju, yaitu mencari sebuah peluang, maka coba di setiap minggunya teman-teman tuliskan ya. Kalau yang kemarin 5 hal yang menghabiskan waktu Anda apa, begitu ketemu 5 hal tadi sudah disingkirkan, diisi dengan yang positif. Sekarang tulis 5 hal yang peluang-peluang. Setiap minggunya atau setiap bulannya tulis 5 saja ya. Kita tulis 5 peluang yang ada di sekitar kita. Dengan peluang-peluang yang ada tadi nanti akan kita temukan, kita pilih salah satu apa yang bisa dijadikan sebagai bisnis. Itu saja ya untuk hari kedua. Di hari berikutnya atau di hari ketiga kita akan membahas tentang kenapa orang yang idiot jadi kaya dan saya tidak. Jadi kenapa kebanyakan orang yang sukses atau yang ini bukan orang yang benar-benar pintar atau yang jenius. Justru orang yang jenius atau yang pintar, mereka bekerja untuk orang-orang yang, kalau idiot terlalu ini ekstrim tulisannya Om Bung Chandra. Kita ngomong orang-orang yang beruntung, orang-orang yang biasa aja gitu. Oke, kita nantikan ya selanjutnya di bab ketiga atau di hari ketiga. Ikutin terus videonya. Semoga kita bisa sharing untuk saling berbagi. Jangan lupa ditulis di komentar untuk diskusinya ya. Siapa tahu dari komen dari teman-teman bisa ketemu satu visi yang bisa membangun sebuah relasi menjadi bisnis. Demikian, salam secangkir kopi.